out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Reta Aulia Afiatin, dan teman saya Rizal Seha, saya Yati Diatima Nurul, saya Harisma Saputri, saya Fawata Fadila, saya Nadela dari Henderi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai Microsoft Visual Fox Pro 9.0. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, pengertian dari Microsoft Visual Fox Pro adalah suatu bahasa pemrograman visual yang berorientasi pada database. Microsoft Visual Fox Pro merupakan penerus dari generasi sebelumnya, yaitu Fox Pro 4 DOS, Fox Pro 5.0, dan seterusnya. Selanjutnya ada kegunaan Microsoft Visual Fox Pro. Yang pertama, untuk membuat program aplikasi berbasis Windows. Yang kedua, membuat objek-objek pembuatan program, menguji program, dan menghasilkan program akhir berakhiran exe yang bersifat executable atau dapat langsung dijalankan. Yang ketiga, dapat membuat database untuk sistem informasi dan form-form aplikasi beserta laporan. Bahasa pemrograman sudah dioptimalisasi penggunaannya untuk pengolahan database. Yang kedua, sudah berorientasi objek. Yang ketiga, mendukung untuk mengakses data di luar dari database natif yang dimilikinya. Yang keempat, memungkinkan suatu proyek aplikasi yang besar dibuat lebih dari satu bahasa pemrograman. Yang kelima, menyediakan fasilitas Fox ISAPI sebagai penghubung Visual Fox Pro dengan web server. Yang keenam, merupakan software yang tangguh dalam merancang sistem basis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan. Yang pertama, tidak tersedia tipe data pointer. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk membuat OCX. Yang ketiga, pengembangan versi sekarang sudah terhenti di versi 9.0. Yang keempat, pembuatan report yang belum mengimplementasikan OOP. Yang kelima, menu designer yang juga belum mengimplementasikan OOP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Microsoft Visual Fox Pro. Yang pertama itu ada Command Window yang berguna sebagai tempat memberikan perintah secara langsung kepada Microsoft Visual Fox Pro, atau dengan kata lain dapat pula diartikan sebagai alternatif dalam memberikan perintah selain menggunakan menu bar atau toolbar. Dan Command Window itu untuk menampilkan atau menutup tekan tombol CTRL plus F2 atau pilih window, kemudian Command Window. Yang selanjutnya akan dijelaskan Reta. Selanjutnya yaitu elemen mengenai Fox Center. Jadi Fox Center ini berada di ketika kita mengklik form di bagian sini, lalu akan muncul di edit mahasiswa. Dan di sini ada mengenai Form Designer yang sudah berisi dari data-data yang sudah kita buat. Nah, tujuan dari Form Designer ini sebetulnya yang berfungsi untuk merancang tampilan program yang akan dibuat. Pada window ini dapat ditambahkan perintah kontrol dan media untuk memudahkan dalam penggunaan program. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai Form Control. Form Control berada di bagian View, lalu pencet Toolbars, lalu di sini nanti akan muncul mengenai Form Control, pilih, lalu OK. Nah, untuk Form Control yang pertama itu ada label dengan huruf A ini yang berfungsi untuk membuat objek label keterangan dari text box. Lalu yang kedua ada text box, yaitu membuat kotak input dalam satu tools, satu baris
bertipe teks atau karakter, numerik, serta date. Lalu yang selanjutnya itu ada command button yang berfungsi untuk tombol akses seperti keluar, cetak, edit, hapus, add, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada command group, lalu ada option group yang berfungsi untuk input data berupa beberapa pilihan dengan cara klik pada bulatan. Lalu ada checkbox yang berfungsi untuk input data berupa beberapa pilihan dengan cara klik pada kotak. Lalu ada combo box, ada list box, lalu ada spinner, lalu ada grid, dimana yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Lalu ada image yang untuk menambahkan gambar, lalu ada timer untuk menambahkan waktu, lalu ada page frame itu untuk menambah halaman di frame, lalu ada ActiveX control, lalu ada ActiveX Bound control, lalu di sini ada line untuk menambahkan garis pada form, lalu ada shape untuk menambahkan gambar pada form, lalu ada container, lalu ada separator, lalu ada hyperlink itu menambahkan link di form tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada di dalam properties. Yang pertama ada caption yang berguna untuk memberi nama pada form atau control. Yang kedua ada control box. Jika false, maka logo Foxpro pada form akan hilang. Yang ketiga ada enable yang berguna untuk menonaktifkan kontrol agar tidak bisa ditulis dengan memilih true. Yang keempat ada max length yang terdiri dari max button, max height, max left, max top, dan yang terakhir max width yang berguna untuk membatasi jumlah pengisian data untuk tipe data karakter. Yang terakhir ada name yang berguna untuk nama kontrol atau untuk menulis bahasa perintah. Oke, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara menginput data mahasiswa. Oke, yang pertama itu sebelum membuat database, kita buat project dulu, terus disimpan di folder Foxpro. Caranya, kita klik new, pilih project, klik new file. Nah, udah muncul, bisa dilihat ya teman-teman. Kita buat folder baru ya, namanya praktikum. Terus jangan lupa di save. Di sini kita udah buat ya teman-teman di pertemuan yang lalu. Jadi kita cancel aja ya karena udah ada. Terus kita ke project manager. Di sini udah kelihatan nih. Terus kita pilih menu data. Kita klik database. Kita klik new. Kita klik new database. Nah, muncul kan teman-teman? Habis itu kita buat database namanya kampus. Jangan lupa di save ya. Nah, karena kita juga udah ada di sini, jadi kita cancel aja. Kalau nggak percaya, kita cek nih. Jeng jeng jeng, udah ada nih kampus. Ini kan udah ada database yang namanya kampus. Nah, kita bikin new table. Kita klik yang namanya database, new database. Nah, muncul nih. Kita save namanya mahasiswa 1. Nah, karena di sini udah ada, jadi kita close aja. Karena kita udah buat, kita cek nih kebenarannya ada atau enggak. Taradung, ada guys, ada kan? Oke, jadi selanjutnya kita buat isi atribut dari data mahasiswa 1. Karena kita udah buat ya, kita cek apa aja isinya. Cara ngeceknya, kita bisa klik kanan. Pilih modify. Tada!
Di sini yang perlu diisi ada NPM. NPM ini nomor pokok mahasiswa atau sama aja sih kayak NIM. Terus ada nama, jenis kelamin, alamat, kelas. Terus ada lagi yang terakhir jurusan. Buat type-nya, kita pilih karakter untuk semua atribut. Untuk lebarnya, ini bisa di custom ya teman-teman sesuai keinginan. Buat decimal indeksnya, kita pilih yang ascending atau yang panahnya ke atas. Kalau udah, kita klik OK. Terus ini kita balik lagi ke Project Manager. Di sini kita mau buat form. Kita mau bikin form entry mahasiswa dan juga edit mahasiswa. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita ke bagian form. Nah, kita klik new. Kita pilih yang new form. Muncul nih tampilannya kayak gini. Nah, di sini kita mau masukin data atribut yang udah kita bikin tadi. Nah, kita udah buat nih. Jadi kita ngejelasin berdasarkan apa yang kita buat. Jadi yang pertama itu kita buat NPM nama, jenis kelamin, alamat, kelas, jurusan, pakai label yang ada di form controls. Nih, jangan lupa di propertiesnya di bagian caption. Nah, di bagian caption itu kita ganti namanya. Sebelumnya kan NPM, tulisannya label 1. Nah, kita ganti di bagian caption menjadi NPM dan seterusnya begitu. Terus yang NPM dan nama kita bikin pakai text box. Nah, terus untuk jenis kelamin pakai opsi ya teman-teman. Buatnya itu pakai option group. Nah, ada opsi laki-laki dan perempuan. Nah, caranya itu, cara buatnya kita bisa klik kanan, klik builder, terus tinggal tambahin di caption laki-laki dan perempuan. Terus untuk isian alamat kita buat pakai edit box. Di sini jangan lupa diatur ya ukuran maksimal panjangnya di properties. Pilih maksimal panjangnya ganti jadi 30. Yang isian kelasnya kita buat pakai text box. Kita cari ya. Nah, itu ada tuh. Untuk jurusan kita buat pakai combo box. Nah, itu dia combo box. Nah, nanti ini ada beberapa pilihan jurusan ya teman-teman. Cara buatnya ada properties di row search. Tulis 2 atau lebih jurusan yang kamu pengen. Di sini kita pakai jurusan administrasi bisnis dan akuntansi. Oke, di sini aku bakal lanjutin penjelasan dari Yeti ya teman-teman. Jadi tadi kan kita mau bikin nih pilihan di jurusan. Jadi biar jurusannya itu kita bisa milih banyak, 2-3 atau bahkan bisa lebih. Jadi kita klik yang combo ya teman-teman, yang combo tadi. Ini kita klik, terus kita cari nih row search type. Kita cari, nah ketemu nih. Nah ini kita ganti jadi one value. Habis itu jangan lupa buat ke menu style. Nah, ini juga kita ganti jadi to drop down list. Oke, lanjut kita ke kolom grid. Nah, grid 1 ini fungsinya itu nanti untuk menampilkan data yang udah kita import. Cara bikinnya itu kita bisa pakai grid yang ada di form controls. Oke, lanjut ke kolom simpan, batal, dan juga keluar. Nah, ketiga kolom ini bisa kita buat pakai command button. Nah, ini command button. Oke, habis itu kita ngisi coding ya teman-teman. Jadi ada 4 coding yang kita perluin. Yang pertama itu coding form, yang kedua ada coding simpan,
terus ada coding batal, dan juga ada coding keluar. Yang pertama dulu nih, kita ke coding form. Jadi kita bisa klik kanan pada form yang kita telah dibuka ini. Kita klik kanan, nah kita pilih yang coding nih. Habis itu kita masukin codingnya. Jadi codingnya kayak gini ya teman-teman. Habis itu kita bisa langsung di close aja, karena ini udah otomatis kesimpan. Oke, habis itu kita buka coding yang simpan. Sama caranya, nah codingnya kayak gini ya teman-teman. Kalau udah, kita bisa close aja karena sama ini langsung kesimpan. Selanjutnya ada coding batal. Kita klik, nah muncul nih codingnya. Nah codingnya kayak gini ya teman-teman. Bisa kita close aja. Dan yang terakhir itu ada coding untuk kolom keluar. Bisa kita klik, nah muncul nih codingnya. Oke, langsung aja kita close. Habis itu kita bisa save formnya. Jadi untuk save formnya ini bisa dengan tanda pentung merah ini ya teman-teman, atau tanda perintah gitu ya. Atau bisa juga nih pakai Ctrl+E. Nah kita coba pakai tanda pentung aja. Oke. Nah karena di sini aku udah nge-save ya teman-teman, jadi munculnya itu langsung ke formnya. Nah kalau teman-teman mau nge-save, nanti itu namanya itu entry_mahasiswa. Nah, jadi nanti kalau teman-teman mau nge-save itu sebenarnya ada perintah untuk nge-save. Nah, teman-teman bisa klik yang yes. Nah, nanti bakalan muncul form kayak gini. Oke, kita close dulu ya teman-teman. Nah, ini juga kita close. Selanjutnya di sini kita bakalan buat form edit mahasiswa. Jadi kita klik forms. Nah, kita klik yang new dan pilih yang new form ya teman-teman. Kita klik, nah sini ini udah muncul nih. Nah kita klik yang tanda pentung ya teman-teman. Ini ada perintah untuk menge-save, jadi kita klik yes aja. Nah di sini kalian harus menge-save formnya. Jadi formnya itu kalian bisa save namanya jadi edit_mhs. Karena di sini kita udah ada ya teman-teman. Jadi bisa kita cancel aja atau kita close. Oke. Jadi nanti kalian buat data, berisikan NPM, nama, terus alamat, jurusan kayak yang ada di entry mahasiswa. Jadi karena kita udah buat, kita bukan data yang kita buat ya teman-teman. Kita modify. Nah, ini udah benar. Jadi untuk atribut NPM, nama, jenis kelamin, terus alamat, kelas, jurusan, dan lain sebagainya itu kita buatnya sama ya teman-teman caranya kayak yang sebelumnya. Nah tapi di sini ada perbedaan nih. Di sini ada kolom cari dan kolom edit. Jadi kita nambahin kolom cari dan kolom edit dengan command button. Command button tuh yang ini. Oke. Habis itu kita masukin coding-codingnya ya teman-teman. Jadi untuk codingnya itu juga kebanyakan sama kayak yang tadi, cuma di sini ada perbedaan untuk coding formnya. Nah, coding formnya itu bisa kita masukin, kita cek nih caranya gimana. Yang pertama kita bisa klik kanan. Nah, di situ kita klik kode. Nah, tadi kan di yang coding entry mahasiswa itu kan kita pakainya load aja ya teman-teman untuk prosedurnya. Nah, kalau di edit mahasiswa itu kita pakai juga nih prosedur activate. Nah, ini. Bentar. Oke, di sini kalian bisa masukin codingnya ya teman-teman. Jadi codingnya kayak gini. Kalau udah, kita close aja nih, karena nanti otomatis sudah disimpan. Oke. Tadi kan di form edit mahasiswa ini ada tambahan ya, jadi kolom cari dan juga kolom edit. Nah, ini tuh kita juga masukin codingnya. Jadi codingnya tuh bisa kita cek, klik kanan. Nah, codingnya itu kayak gini ya teman-teman. Oke, bisa kita close aja. Terus kita cek yang coding edit. Nah, codingnya tuh kayak gini. Oke, bisa kita close aja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mau ngecek nih apakah form kita ini bisa di-run atau enggak.
kita klik yang tanda pentung ya teman-teman, atau bisa juga Ctrl+A. Nah, jadi setelah kita run, hasilnya tuh bakal kayak gini. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang belum nge-save, ini nanti ketika kalian nge-run, itu ada tanda atau ada perintah untuk nge-save. Jadi kalian bisa save dengan nama kalian bisa nge-save dengan nama edit_nhs. Nah, jadi setelah kita run, hasilnya itu bakal kayak gini munculnya. Nah, di sini itu ada tombol edit ya teman-teman, dan juga tombol cari. Nah, ini tombol baru yang sebelumnya itu di entry mahasiswa itu nggak ada. Oke. Habis itu kita langsung close aja ya teman-teman. Nah, kita close juga yang ini. Nah, di sini kita bakal nyontohin gimana sih caranya input data mahasiswa. Nah, kita balik lagi ke entry mahasiswa nih teman-teman. Jadi kita klik yang modify, kita run ya teman-teman. Bakal muncul yang ini sampai kayak yang tadi. Nah, kita bakal nginput data mahasiswa nih. Misalnya kita mau pakai data mahasiswanya Putri. Nah, kita isi ya dari NPM dulu. Misalnya 35121 Oke, namanya itu Putri. Jenis kelaminnya pastinya perempuan dong. Jadi kita klik perempuan. Terus buat alamatnya kita misalnya isiin Kebumen. Habis itu untuk kelasnya misal kita isiin AB2D. Sebenarnya untuk kelasnya ini bisa kalian isi lain ya, misalnya AB1D, AB1C, AB2A, AB2B, atau lain sebagainya ya teman-teman. Terus untuk jurusannya kita pilih yang administrasi bisnis. Habis itu kita simpan. Ya, di sini udah otomatis kesimpan ya teman-teman. Nih, jadi di sini udah ada nama Putri dengan NPM-nya yang udah tadi kita isiin, jenis kelamin, alamat, terus kelas dan juga jurusan. Oke, habis itu kita bisa langsung keluar aja teman-teman. Yes aja. Nah, ini bisa kita close. Di sini kita mau ngecek nih, apakah data yang udah kita input ini beneran ada, beneran tersimpan atau enggak. Jadi untuk mengeceknya kita ke form yang edit mahasiswa. Nah, ini kita modify ya teman-teman. Di sini kita langsung run aja. Kita cek. Di sini udah ada datanya Putri ya teman-teman. Nah, di sini ternyata ada dua data namanya Putri. Jadi bisa kita hapus salah satu dengan mengklik tombol delete ya teman-teman. Nah, untuk itu gimana sih caranya buat nge-delete? Nah, jadi caranya buat nge-delete itu kita bisa blok di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita klik nih tombol delete. Nah, kita klik OK. Habis itu kita cek. Nah, di sini data Putrinya itu cuma satu ya teman-teman. Oke. Jadi data Putri yang udah kita inputin tadi itu di sini udah ada. Jadi artinya data mahasiswa atas nama Putri ini udah kesimpan ya teman-teman. Nah, di sini juga ada form edit. Jadi kita juga bisa mengedit ya teman-teman. Misalkan ada kesalahan penulisan, misalnya kita mau edit nih di Putri. Nah, kita klik edit. Nah, ini kita bisa nulis misalnya namanya jadi Marcel. Oke. Buat jenis kelaminnya juga kita bisa pilih misalnya laki-laki. Di sini nggak bisa ya teman-teman, jadi kita harus nulis laki-laki. Oke, misalnya alamatnya itu Jakarta. Oke. Nah, habis itu buat kelasnya misalnya kelas AB 3D. Nah, habis itu jurusannya ada administrasi bisnis. Nah, ini udah deh teman-teman. Terus ini karena NIM-nya tadi kehapus, kita buat lagi misalnya 3512134. Oke. Nah, jadi kolom edit ini tuh sebenarnya bisanya tuh cuma manual ya teman-teman. Jadi nggak bisa kalian ngetik di sini dan langsung masuk datanya ke sini. Jadi kalau mau ngetik itu kalian harus balik lagi ke menu entry,
Habis itu kalian cek deh di menu edit, apakah udah ada atau belum. Nah, oh ya, for your information ya teman-teman, jadi itu di menu edit mahasiswa ini kan ada kolom cari ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi, misalnya nih, kita mau nyari datanya Reta ya, kita ketik npm-nya misal punya Reta 3512122 kan, namanya tuh Reta, kita ketik Reta dan kita cari. Nah, di sini tuh bakal muncul notifikasi data mahasiswa tidak terdaftar. Jadi sebenarnya kolom cari ini emang nggak berfungsi dengan baik, dan itu emang salah satu kelemahan dari Fox Pro ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena data yang udah kita input ini bakalan masuk ke menu grid yang udah kita buat. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman, buat mengentry mahasiswa dan juga mengedit mahasiswa. Cukup mudah kan ya teman-teman? Dan ini bisa kalian praktekkan dimanapun, baik di rumah, di kampus, maupun di tempat-tempat yang membuat kalian nyaman untuk mempraktekannya. Sekian dari video kami. See you and thanks for watching.